Nabi menganjurkan para wanita, kata Rasulullah apa? La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan mencegah para wanita pergi ke masjid. Wa buyutuhunna khairun lahunna. Tapi rumah mereka lebih baik buat mereka. Lah arti Ustadz, wanita tidak ada kesempatan dong untuk pergi ke masjid, ya, dengan langkah kaki menggugurkan dosa, menaikkan pahala. Kata siapa? Ketika ibu sholat di rumah itu lebih besar daripada ibu berangkat ke masjid, karena itu yang lebih sesuai dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru menurut kalau kita perhatikan Pak, perempuan itu sebetulnya lebih banyak pahalanya daripada laki-laki Pak. Benar nggak? Perempuan masak buat suami pahala nggak Pak? Nyuci pakaian buat suami sama anak pahala nggak Pak? Pahala sedekah. Nyapu, ngebersihin lantai, pekarangan rumah, pahala nggak Pak? Pahala. Kata Rasulullah apa? Nadzifu afniyatakum. Bersihkan halaman rumah kalian. Halaman rumah aja suruh bersihin, apalagi halaman rumah. Begitu. Seorang muslim tuh justru bergembira dong, bergembira dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak? Beliau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju terang benderang. Kita mencintai Rasul. Setiap muslim wajib mencintai apa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak sekalian, ya. Kegembiraan kita dengan kelahiran Rasulullah SAW itu banyak realisasiannya Pak. Dan yang paling agung adalah gembira melaksanakan perintah-perintah Nabi, gembira menjauhi larangan-larangan Nabi. Bapak gembira nggak waktu sholat? Enggak, terpaksa. Ya, berarti belum cinta Nabi itu. Bapak gembira nggak ketika meninggalkan larangan Allah? Enggak, terpaksa. Berarti belum cinta Rasulullah. Makanya kalau misalnya ada orang merayakan Maulid Nabi tapi nggak sholat, kira-kira ini orang bergembira dengan Rasul nggak Pak? Ya enggak lah. Iya. Sekarang Pak, kalau ada orang yang Masya Allah cinta sama Rasul, setiap hari dia mempelajari sunnah Rasul, hadis Rasul, dia amalkan dalam kehidupannya. Dia kemudian juga sholat 5 waktu, dia berpuasa Ramadan, dia puasa, Masya Allah, semua sunnah-sunnah Rasul dia lakukan. Kira-kira dia cinta Rasul nggak? Cinta Rasul. Maka dari itu Pak, parameter kita itu cinta atau bukannya, bukan masalah dia merayakan atau bukannya, tapi dia mengikuti tidak perintah Nabi dan menjauhi larangan. Itu yang menjadi parameter kita. Gitu. Takut yang bermanfaat itu akhi kalau menimbulkan amal, ya, menimbulkan kesungguhan untuk beramal soleh baru itu, ya. Maka dari itu kewajiban dia saat dia takut kematian, segera dia memaksakan dirinya beramal soleh dengan membaca Quran dan yang lainnya. Menikah, seorang akhwat yang lebih baik berbakti kepada orang tua. Allah Ta'ala berfirman, waqarna fi buyutikun, dan hendaklah para wanita tinggal di rumah-rumah kalian. Ini perintah dari Rabbmu yang telah menciptakan kamu, wahai wanita. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, idza kharajatil mar'atu min baitiha istashrafa syaitan wa aqrabun nisa wa hunna fi qa'ri buyutihin wa aqrabun nisa'i ila Allah wa hunna fi qa'ri buyutihin. Apabila seorang wanita keluar dari rumah, maka yang menjadi pembimbingnya adalah syaitan, kata Rasulullah. Dan sedekat-dekatnya wanita kepada Allah saat dia berada di dalam rumahnya. Makanya wanita yang sering di rumah lebih dekat kepada Allah dibandingkan dengan wanita yang suka apa? Keluyuran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh
aja lah ya. Ya udah nggak apa-apa, satu-satu dulu. Silakan. Mengenai zikir Ustaz. Apa? Zikir. Sihir. Zikir. Zikir. Iya, zikir. Kenapa? Zikir, kalau misalnya kita nggak tahu artinya Ustaz. Apa? Zikir cuma kita nggak tahu bahasa Indonesianya, cuma Arabnya gitu Ustaz. Terus? Itu boleh nggak Ustaz? Iya. Atau gimana? Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, kalau kita berzikir, ya kayak baca Quran atau zikir subhanallah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, tapi kita nggak tahu artinya apa gitu. Kira-kira kita dapat pahala apa enggak? Dapat. Walaupun kita tidak memahami maknanya, tetap. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan subhanallah maka ditulis untuknya 20. Siapa yang mengucapkan Allahu Akbar maka ditulis untuknya 20. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ditulis untuknya 20. Siapa yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ditulis untuknya 30. Walaupun tidak mengerti. Tapi kalau dia mengerti lebih besar lagi. Ya, kalau dia misalnya mengucapkan subhanallah, kemudian dia terasa di hatinya akan maha sucinya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dia pun merasakan kebesaran Allah di hatinya. Maka ini jelas lebih besar lagi pahalanya. Kenapa, Pak? Karena terhasilkan tujuan daripada zikir itu. Iya, kita baca Al-Qur'an. Maka kalau kita membaca Al-Qur'an sambil kita memahaminya, maka itu lebih besar lagi pahalanya. Makanya kan dalam surat Yasin Allah mengatakan apa? Liyundziru man kana hayya. Agar Al-Qur'an itu memberikan peringatan kepada orang yang hidup hatinya. Nanti kalau misalnya kita bisa mengambil peringatan dari Al-Qur'an, itu pahalanya jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang kedua apa? Kalau zikir dalam hati boleh enggak? Pak, Rasulullah mengatakan apa? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Senantiasa lidahmu itu basah dengan zikir kepada Allah. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa zikir itu amalan lisan. Tapi hendaknya ketika kita berzikir hati pun hadir gitu. Jangan sampai kita ucapin subhanallah alhamdulillah hatinya pergi kemana, pergi ke sana, ke sini, ya kurang pahalanya kalau gitu. Makanya kalau zikir hanya sebatas di hati, diam aja. Itu bukan zikir namanya kata para ulama. Makanya kata para ulama, semua ulama sepakat, Pak. Kalau ada orang sholat baca Al-Fatihah tapi nggak diucapin, baca apaan, Pak? Al-Fatihah. Nggak sah sholatnya kata para ulama. Kenapa? Karena itu wajib diucapkan. Dan zikir itu pekerjaan apa? Pekerjaan lisan. Tuh kan, ada yang masih pakai tangan kiri. Jangan pakai tangan kiri, Pak, Ibu, kalau makan, minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, tadi Pak Ustaz jelaskan bahwa setiap langkah kaki ke masjid itu dicatat sebagai kebaikan dari Pak Ustaz dan saya. Betul. Nah, kalau buat kita perempuan kan keutamaannya itu di rumah. Soalnya. Nah itu untuk amalan seperti itu apa yang harus kita lakukan Pak Ustaz ya untuk menghapus dosa-dosa dan mencatat kebaikan-kebaikannya. Iya. Ada pertanyaan ini, Pak. Kalau perempuan katanya lebih baik di rumah. Enak laki-laki dong, banyak pahalanya, perempuan di rumah. Kata para ulama, suatu amal itu semakin sesuai dengan perintah Nabi, semakin besar pahalanya. Nabi menganjurkan para wanita
Kata Rasulullah apa? La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan mencegah para wanita pergi ke masjid. Wa buyutuhunna khairun lahunna. Tapi rumah mereka lebih baik buat mereka. Lah arti Ustadz, wanita tidak ada kesempatan dong untuk pergi ke masjid, ya, dengan langkah kaki menggugurkan dosa, menaikkan pahala. Kata siapa? Ketika ibu sholat di rumah itu lebih besar daripada ibu berangkat ke masjid, karena itu yang lebih sesuai dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru menurut kalau kita perhatikan Pak, perempuan itu sebetulnya lebih banyak pahalanya daripada laki-laki. Benar nggak? Perempuan masak buat suami pahala nggak Pak? Nyuci pakaian buat suami sama anak pahala nggak Pak? Pahala sedekah. Nyapu, ngebersihin lantai, pekarangan rumah, pahala nggak Pak? Pahala. Kata Rasulullah apa? Nadzifu afniyatakum. Bersihkan halaman rumah kalian. Halaman rumah aja suruh bersihin, apalagi halaman rumah. Iya. Kemudian ibu nyuapin anak makan, setiap suapannya itu bernilai sedekah. Iya. Kalau kita perhatikan, perempuan tuh lebih banyak pahalanya sebetulnya, iya, dibandingkan dengan laki-laki. Tapi terkadang kita itu menganggap yang namanya ibadah itu cuma baca Quran, sholat, puasa. Kata siapa? Ya. Maka aktivitas para ibu itu justru Masya Allah nilainya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ibu kira ibu ketika nyuci buat baju, ya, buat suami itu nggak berpahala. Enak aja, pahala tuh Bu. Ibu masak, ya, buat suami nasi goreng, ya. Ibu kira itu nggak pahala? Pahala itu nilainya sedekah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebetulnya ya kesempatan seorang wanita untuk mendapatkan pahala dan digugurkan dosa itu banyak dan lebih banyak dari para laki-laki, insya Allah. Asal kita memahami tentang hakikat ibadah itu apa sih. Gitu. Jadi ibadah itu tidak hanya sebatas sholat, zakat, puasa, enggak. Tapi juga semua perbuatan yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Pak, wanita itu makhluk yang mudah masuk neraka, mudah masuk surga. Iya, coba dengerin para wanita. Kata Rasulullah apa? Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila wanita sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, maka akan dikatakan kepada wanita ini, silahkan masuk surga dari pintu surga yang kamu mau. Masya Allah. Jadi perempuan tuh mudah masuk surganya, cukup 4. Yang pertama apa? Sholat 5 waktu. Yang kedua apa? Puasa Ramadan. Yang ketiga apa? Menjaga kemaluan. Yang keempat apa? Menaati suami kalau punya suami. Kalau nggak punya suami berarti cuma 3 untuk masuk surga. Masya Allah, mudah sekali. Makanya ya, Allah tidak membebankan kepada wanita seperti Allah membebankan kepada laki-laki. Beda. Iya. Maka dari itulah bersyukurlah para wanita. Asal para wanita bisa melaksanakan 4 perkara tadi, mudah bagi wanita itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Pak, kalau suami istri, suaminya banyak amalnya, istrinya biasa-biasa saja, itu si istri tetap bakalan ketemu suaminya di surga. Walaupun amalnya beda, tetap si istri dipertemukan dengan suaminya. Kalau suaminya di surga yang paling tinggi, tetap dipertemukan dengan suaminya yang di surga yang paling tinggi. Enak kan perempuan? Enak. Iya. Maka dari itulah ibu-ibu jangan merasa kok saya nggak bisa dapat pahala banyak lah,
dengan berjalan ke masjid, justru itu keringanan buat para wanita. Ternyata cukup sholat di rumah lebih besar daripada pergi ke masjid, kan ringan, enak. Ya, sudah ringan, nggak perlu capek, ternyata pahalanya lebih besar, masya Allah. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak, sebelumnya kan saya lagi maulid Nabi. Apa? Lagi maulid Aha. maulid Nabi di rumah. Aha. Aha. Pada saat menyebarkan undangan itu, ada salah satu teman saya bilang, kenapa Nabi maulid itu kan nggak ada hadis sahihnya juga, nggak Rasul juga nggak mengajarkan untuk maulid. Nah, saya bertanya di sini, sebenarnya hukum mengadakan maulid itu apa Pak kira-kira? Apa benar itu tidak ada hadis sahihnya atau gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah Pak, setiap muslim pasti bergembira dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hadiah Allah yang luar biasa. Allah berfirman, "Qul bifadlillah wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan, dengan rahmat Allah dan karunia-Nya hendaklah mereka bergembira. Siapa yang merasa sedih dengan kelahiran Rasulullah? Hah? Ada nggak orang muslim yang merasa sedih dengan kelahiran Rasulullah? Ada? Saya katakan mungkin dia bukan muslim kalau dia begitu. Seorang muslim tuh justru bergembira dong, bergembira dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak? Beliau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju terang benderang. Kita mencintai Rasul. Setiap muslim wajib mencintai apa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak sekalian, ya. Kegembiraan kita dengan kelahiran Rasulullah SAW itu banyak realisasiannya, Pak. Dan yang paling agung adalah gembira melaksanakan perintah-perintah Nabi, gembira menjauhi larangan-larangan Nabi. Bapak gembira nggak waktu sholat? Enggak, terpaksa. Ya, berarti belum cinta Nabi itu. Bapak gembira nggak ketika meninggalkan larangan Allah? Enggak, terpaksa. Berarti belum cinta Rasulullah. Makanya kalau misalnya ada orang merayakan Maulid Nabi tapi nggak sholat, kira-kira ini orang bergembira dengan Rasul nggak Pak? Ya enggak lah. Iya. Sekarang Pak, kalau ada orang yang Masya Allah cinta sama Rasul, setiap hari dia mempelajari sunnah Rasul, hadis Rasul, dia amalkan dalam kehidupannya. Dia kemudian juga sholat 5 waktu, dia berpuasa Ramadan, dia puasa, Masya Allah, semua sunnah-sunnah Rasul dia lakukan. Kira-kira dia cinta Rasul enggak? Cinta Rasul. Maka dari itu Pak, parameter kita itu cinta atau bukannya, bukan masalah dia merayakan atau bukannya, tapi dia mengikuti tidak perintah Nabi dan menjauhi larangan. Itu yang menjadi parameter kita. Ya. Maka dari itu kita sebagai pengikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam harus betul-betul merealisasikan cinta di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan setahun sekali. Masa cinta Rasul cuma setahun sekali? Enggak, tiap hari. Tiap hari kita merasa senang mempelajari hadis Nabi. Tiap hari kita merasa senang mengamalkan perintah Nabi. Tiap hari kita merasa Masya Allah cinta kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Pak, apakah Bapak bisa menjamin orang yang merayakan Maulid Nabi itu cinta Rasul? Hah? Bisa jamin nggak? Belum tentu Pak. Saya banyak punya teman, dia merayakan Maulid Nabinya kenceng Pak, tapi sholat 5 waktunya susah.
Apa seperti itu cinta Rasul? Ya enggak seperti itu. Parameter kita bukan itunya, Pak. Parameter kita adalah kita melihat bagaimana pelaksanaan ia dalam kehidupan sehari-hari. Cinta itu butuh pembuktian loh, Pak. Pembuktian. Kata Allah apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, jika kamu mencintai Allah, maka ikuti Rasulullah. Berarti orang yang mencintai Allah tandanya mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap keadaan. Gimana sih pakaiannya Rasulullah? Oh begini pakaian Rasul. Oh bagaimana sih ibadahnya Rasul? Oh begini ibadahnya Rasul. Oh sholatnya Rasul begini. Oh puasanya Rasul begini. Ini orang cinta Rasul. Iya, ini orang cinta Rasul. Makanya Bapak sekalian, kita jangan menganggap parameter seseorang cinta atau bukan sama Rasul itu, oh kalau dia merayakan Maulid Nabi dia cinta, kalau enggak cinta. Bukan itu parameter. Iya. Yang terpenting adalah dalam kehidupan kita, dalam ketaatan kita, dalam kegembiraan kita melaksanakan perintah Rasul dan menjauhi larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Yang menjadi pertanyaan saya, Iya. bagaimana cara kita menasihati orang yang lebih tua, baik itu kakak ataupun ayah ataupun siapa yang lebih tua itu yang serupa dengan kita. Iya. Ini yang bermasalah berarti siapa? Ayahnya ya. Ayahnya kalau diingetin sholat katanya malah marah-marah. Disuruh puasa juga ngambek, marah gitu. Kalau disuruh sama anaknya malah bilang, udah kamu aja masuk surga biar ayah masuk neraka. Bu, kenapa sih bisa seperti itu ya? Kenapa sebabnya ya? Jawabannya satu, karena keimanan dia kepada kehidupan akhirat kurang. Dia kurang yakin neraka itu panas dan siksanya keras. Dia kurang yakin tentang surga yang sangat indah. Kurang. Makanya kan Pak, Ibu, Rasulullah SAW ketika berdakwah di kota Mekah, Rasulullah tidak langsung menyuruh begini dan begitu tentang hukum-hukum, belum. Di kota Mekah Rasulullah belum mengatakan, hai manusia tinggalkan arak, belum. Wahai wanita pakai jilbab, belum. Tapi yang pertama kali turun dari ayat-ayat Al-Quran tentang apa? Kata Aisyah, kana awwalu ma nazala minal Qur'an fil jannati wan nar. Adalah ayat-ayat Al-Quran yang pertama kali turun tentang surga dan neraka. Kalaulah yang pertama kali turun jangan mencuri, mungkin kami tidak akan meninggalkan pencurian. Kalaulah ayat yang pertama yang turun itu jangan berzina, mungkin kami tidak akan meninggalkan perzinahan. Kenapa Pak? Karena akidah belum tumbuh, keyakinan belum ada, cinta kepada Allah belum ada, takut kepada api neraka belum ada, sehingga akhirnya untuk melaksanakan itu semua berat. Tapi lihat Pak, Ibu ya, di kota Mekah itu Rasulullah lebih memfokuskan kepada apa? Akidah. Penanaman akidah tentang surga, tentang neraka. Penanaman tentang mencintai Allah, takut kepada Allah. Seketika telah tumbuh, luar biasa hasilnya Pak. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, mulai ayat-ayat hukum turun. Ketika diperintahkan, wahai wanita pakai jilbab, itu enggak nunggu-nunggu lagi, gorden langsung dicabutin, langsung pakai jilbab. Kalau akidahnya belum muncul, pakai jilbab dong. Apa jawabnya? Panas. Kenapa? Karena akidah belum kuat. Makanya disinilah penting ya, kita dalam mendakwahi orang tuh terkadang akidahnya dulu. Kenalkan dia kepada Allah, kenalkan dia tentang surga dan neraka, tentang hakikat kehidupan dunia, tentang bahwasanya kita semua akan mati.
Coba dari situ dulu deh. Insya Allah nanti kalau sudah mulai paham, mulai dia cinta kepada Allah, nggak perlu disuruh pun juga sholat sendiri insya Allah. Nah mungkin kitanya juga dalam cara mendakwahi pun harus bagus Pak. Terkadang kan kalau yang mendakwahi anaknya orang tuanya, oh kamu siapa, anak bau kencur orang kemarin, gak mau. Nah mungkin kita ngomong ke kakaknya bapak atau pamannya bapak atau siapa yang dihormati oleh bapak kita tuh, ya oleh ayah itu, tolonglah nasihatin dia. Mungkin kalau ayah kita punya orang yang dia sangat hormati misalnya, mungkin dia yang bisa mendakwahi dia untuk mengajaknya dan yang lain. Allahu a'lam. Bagaimana agar ketika kita merasa dekat dengan kematian agar semakin banyak beramal? Karena Anda pernah dengar seseorang bercerita ketika ingat mati malah takut melakukan apapun juga. Ini tertipu Pak. Mengingat kematian itu seharusnya membuat kita segera beramal soleh. Jangan sampai mengingat kematian malah membuat dia takut melakukan apapun juga. Karena ketakutan itu tidak ada manfaatnya kalau begitu. Takut yang bermanfaat itu kalau menimbulkan amal, ya, menimbulkan kesungguhan untuk beramal soleh baru itu, ya. Maka dari itu kewajiban dia saat dia takut kematian segera dia memaksakan dirinya beramal soleh dengan membaca Quran dan yang lainnya. Dulu saya sering menggunakan harta di hal yang sia-sia. Bagaimana cara saya bertobat dari pemborosan tersebut? Bolehkah barang-barang yang saya beli tersebut diberikan kepada orang lain? Barang-barang tersebut antum butuh tidak? Kalau antum membutuhkan nggak masalah. Kalau memang itu ada manfaatnya buat hidup antum dan antum membutuhkan, nggak masalah. Tapi kalau ternyata itu tidak ada manfaatnya, hanya sebatas untuk misalnya beli barang-barang mewah hanya untuk berbangga-banggaan dan yang lainnya. Wah, kalau seperti ini Pak lebih baik segera diinfakkan. Karena barang-barang yang membuat kita bangga dengannya itu yang akan memasukkan kita ke neraka, Pak. Sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, bainama rajulun yamshi qad a'jabathu jummatuhu wa qafifatuhu idh khusifa bihi al-ard fahuwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah. Ketika ada, kata Rasulullah, seorang laki-laki berjalan sementara dia sudah merasa kagum dengan rambutnya yang indah, bajunya yang bagus, tiba-tiba Allah tenggelamkan ia ke dalam bumi. Dan dia terus disiksa sampai hari kiamat. Disebutkan dalam sebuah athar, Aisyah radhiyallahu anha pernah merasa kagum dengan baju yang ia pakai, merasa ujub dengannya, maka segera beliau infakkan di jalan Allah. Maka dari itu hati-hati ya, kalau ternyata benda-benda tersebut yang kita beli tidak ada manfaatnya sama sekali buat kita dan kita juga kurang membutuhkannya, segera infakkan aja Pak. Segera berikan saja kepada orang yang membutuhkan. Itu lebih baik dan menyelamatkan kita dari api neraka dan meringankan hisab kita juga. Mana yang lebih baik bagi seorang akhwat, bekerja jauh dari orang tua atau berbakti pada orang tua di kampung sebelum nanti menikah? Seorang akhwat yang lebih baik berbakti kepada orang tua. Allah Ta'ala berfirman, waqarna fi buyutikun, dan hendaklah para wanita tinggal di rumah-rumah kalian. Ini perintah dari Rabbmu yang telah menciptakan kamu, wahai wanita. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, idza kharajatil mar'atu min baitiha istashrafa syaitan wa aqrabun nisa wa hunna fi qa'ri buyutihin wa aqrabun nisa'i ila Allah wa hunna fi qa'ri buyutihin. Apabila seorang wanita keluar dari rumah
maka yang menjadi pembimbingnya adalah syaitan, kata Rasulullah. Dan sedekat-dekatnya wanita kepada Allah saat dia berada di dalam rumahnya. Makanya wanita yang sering di rumah lebih dekat kepada Allah dibandingkan dengan wanita yang suka apa? Keluyuran. Ya. Bolehkah istri bersedekah memakai uang suami tapi tanpa izin suami? Nggak boleh. Kalau itu uang suami, wajib izin suami. Tapi kalau itu bukan uang suami, artinya suami memberimu uang dan tentu itu sudah menjadi harta kamu. Maka boleh tidak ya berinfak dari uang yang kita miliki dari wanita tersebut. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW setelah berkhutbah di hadapan para laki-laki di hari raya, Nabi mendatangi para wanita. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Tasaddaqna, wahai para wanita, bersedekahlah kalian. Fa inni uritun nar, fa idza aktsaru ahlihan nisa." Karena diperlihatkan kepadaku api neraka, ternyata penduduknya kebanyakan wanita. Maka para wanita itu langsung melemparkan anting-anting mereka dan gelang-gelang mereka. Kata Ibnu Hajar, ini adalah dalil menunjukkan wanita boleh bersedekah dengan harta yang dia miliki tanpa izin suami. Iya. Kalau itu harta miliknya. Masih mirip dengan pertanyaan tadi, bolehkah seorang istri berinfak tanpa izin suami? Dalam hal ini sang istri diamanahkan untuk mengelola seluruh pendapatan suami dan istri pun juga memiliki harta sendiri dari hasil usahanya. Sudah saya sebutkan tadi, bedakan antara harta suami dengan harta dia. Ya, kalau di masyarakat kita kan harta suami milik istri, makanya disebut suami. Semua uang adalah milik istri. Katanya begitu singkatannya, Pak. Ya, kita katakan salah. Dalam Islam ya harta suami-suami, harta istri. Makanya dalam pembagian warisan ketika istri meninggal, maka yang diwariskan ya harta istri saja. Harta suami tidak boleh diwariskan kalau suaminya masih hidup. Ya. Benarkah sedekah dapat menjadi jalan untuk menyembuhkan penyakit? Ada sebuah riwayat memang, namun banyak didoifkan oleh para ulama. Namun ada sebuah asar yang sahih dari Imam Al-Hakim, Abu Abdillah, penulis kitab Al-Mustadrak, di mana Imam Al-Hakim Abu Abdillah pernah terkena penyakit di wajahnya, qarh, borok. Dan beliau terus berobat ke sana kemari, ternyata nggak sembuh-sembuh. Suatu ketika Imam Al-Hakim mengisi ta'lim di majlis ta'limnya, tiba-tiba datang seorang wanita membawa sebuah secari kertas. Lalu wanita ini berkata, "Wahai Abu Abdillah, tadi malam saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tersenyum kepadaku dan berkata, tolong sampaikan kertas ini kepada Abu Abdillah dan sampaikan salamku untuk dia. Ketika aku bangun, aku mendapati kertasku itu di sisiku, ya Abu Abdillah. Ini dia. Ternyata di dalamnya tertulis, hai Abu Abdillah, galikan sumur untuk orang-orang. Maka Imam Al-Hakim segera membuat sumur, kemudian airnya diwakafkan. Seminggu kemudian boroknya itu hilang sama sekali. Ini ceritanya kata Syekh Al-Albani sahih, secara sanadnya sahih. Itu menunjukkan ya memang ada pengaruh ya sedekah itu. Tapi jangan sampai ya niat utama ketika kita bersedekah itu hanya sebatas mengharapkan kesembuhan, jangan sampai juga begitu.
Apabila saya baru selesai melaksanakan sholat fardu berjamaah di masjid, kemudian zikir. Setelah selesai zikir, saya melaksanakan sholat sunnah rawatib. Pertanyaan, pada saat mau melaksanakan sholat sunnah rawatib, apakah saya wajib pindah atau bergeser tempat dari tempat saya melakukan sholat fardu? Tidak wajib. Ya, ada sebuah hadis yang memang para ulama hadis memperbincangkan apakah hadis ini hasan, bisa diterima atau tidak. Itu hadis yang datang Abu Daud bahwa Nabi SAW apabila telah selesai sholat fardu dan ingin sholat sunnah, maka beliau maju ke depan atau mundur ke belakang. Ini menunjukkan, ya, hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, sementara sebagian ulama mengatakan itu dhaif. Ya, wallahu alam, hadis ini masih bisa diamalkan. Namun tentu melihat juga, jangan sampai gara-gara kita mau pindah ngeganggu teman kita yang lagi zikir. Dia lagi asik zikir, pindah. Jangan juga. Iya. Adab yang tidak boleh itu, Pak, setelah selesai sholat langsung sholat sunnah tanpa zikir dulu. Nah, ini yang tidak boleh. Karena demikian dalam riwayat Muslim, Nabi SAW melarang menyambung sholat dengan sholat berikutnya tanpa ada jeda. Ya, harus ada jeda, Pak. Ima dengan berbicara atau zikir atau pindah tempat. Ya. Apakah orang yang dijatuhi hukuman pidana tidak sanggup bayar hutang kepada saudaranya yang meminjamkan dia uang untuk modal usaha? Setelah dia menjalani hukuman, lantas apakah kewajiban dia untuk mengembalikan hutangnya gugur? Tidak gugur. Selama masih ada, tetap wajib bayar. Iya. Makanya dari itu masalah hutang itu berat, Pak. Sampai Rasulullah SAW pernah diminta untuk mensolatkan jenazah. Maka Rasulullah bertanya, ini jenazah punya hutang enggak? Punya ya Rasulullah, 2 dinar. Kata Rasulullah apa? Kalau gitu kalian saja yang mensolatkan, aku tidak. Lalu kemudian seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, alayya dinaran. 2 dinar tuh tanggung jawab saya ya Rasulullah. Asal engkau solatkan dia. Akhirnya Rasulullah pun mensolatkan. Keesokan harinya Rasulullah bertanya kepada sahabat itu, ma fa'ala dinaran? Bagaimana 2 dinar itu? Sudah dibayar belum? Belum ya Rasulullah. Besoknya Rasulullah nanya lagi, bagaimana 2 dinar itu? Sudah saya bayar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, al-an hinat baradat jilduh. Sekarang kulitnya dingin. Kulitnya mayat itu dingin di kuburannya. Ngeri, Pak. Makanya jangan mudah-mudahan berhutang, Pak. Ya, walaupun memang Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan meninggalkan hutang, karena memang betul beliau butuh sekali. Boleh berhutang kalau memang sangat membutuhkan, nggak masalah. Kalau nggak butuh-butuh banget, ngapain ngutang? Saya ingin menikah untuk memalingkan diri, yang dimana anak tidak memiliki mahram laki-laki, untuk memuliakan diri, yang dimana anak tidak memiliki mahram laki-laki dalam keluarga. Tapi di sisi lain anak ingin berbakti terlebih dahulu, Ustadz. Bagaimana nih solusinya? Wanita, ya, tidak wajib menikah, tapi tetap dianjurkan menikah. Berdasarkan riwayat Abu Daud, bahwasanya ada seorang wanita di zaman Nabi SAW tidak mau menikah. Lalu ayahnya mengadukan si anaknya tersebut ke Rasulullah. Maka dipanggillah wanita tersebut. Maka wanita ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong kabarkan dulu kepadaku, apa hak suami terhadap istrinya? Apa kata Rasulullah hak suami terhadap istrinya? Kalau suami punya borok dan bernanah lalu ia jilat itu nanahnya, dia belum melaksanakan hak suaminya. Kata wanita itu, kalau begitu aku nggak mau menikah selamanya. Rasulullah tidak mengingkari. Tunjukkan bahwa wanita kalau tidak menikah nggak masalah, selama tidak khawatir jatuh kepada zina. Tapi tentunya itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau wanita ingin berbakti dulu ya silakan, nggak masalah. Cuman kalau sudah datang seorang laki-laki yang meminang, sudah bagus agamanya, akhlaknya, ngapain sih harus diundur-undur? Ini zaman fitnah loh. Ya. Bagaimana cara agar tidak mengulang sebuah maksiat, Ustadz? Kalau kita tidak ingin mengulangi maksiat, Pak, jauhi sebab-sebabnya. Kalau antum sebab maksiat utamanya HP, ya HP-nya dijauhi. Kalau antum sebab utamanya maksiat tempat bekerja, ya udah antum cari pekerjaan lain. Kalau antum sebab utamanya berbuat maksiat teman, ya udah cari teman yang soleh. Kalau antum sebab maksiatnya lingkungan, ya pindah ke lingkungan yang lebih baik. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengabarkan, qad kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Rasulullah mengabarkan tentang ada orang yang sudah membunuh 99 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang ahli ibadah, apakah ada pintu taubat? Nggak ada, dibunuh. Sampai 100 jiwa dia bunuh. Akhirnya dia tanya kepada ulama, apakah ada pintu taubat? Kata ulama itu apa? Ada. Pergi kamu, tinggalkan negerimu yang buruk itu. Pergilah ke negeri sana. Ya, lihat ulama itu menyuruh dia pergi dari lingkungannya yang buruk, yang membuat dia apa? Ya, selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sholat istikharah, tujuan utamanya adalah agar dimudahkan urusan dunia, seperti jodoh dan lainnya. Apakah amal tersebut termasuk tidak ikhlas, Ustadz? Sholatnya sih Pak harus ikhlas karena Allah 100%. Nah, baru kita berdoa minta. Bapak harus bedakan loh Pak antara berdoa dengan niat ibadah. Kalau niat ibadah, antum niatnya karena Allah atau karena dunia? Harus karena Allah. Tapi kalau berdoa, memang doa itu memang isinya meminta. Silakan, nggak masalah. Jadi jangan dibedakan antara niat ibadah dengan apa? Berdoa. Nah, ketika berdoa kita minta, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, aku minta pilihan kepada Engkau dengan ilmumu. Wa astaqdiruka biqudratik, aku minta kepada Engkau kemampuan dengan kekuasaanmu. Ya. Agar kalau memang ini perbuatan baik, tolong mudahkan. Nah, itu kan dalam doa boleh, nggak masalah. Iya. Di tempat kerja jauh dari masjid, Ustadz. Namun ada musola di kantor yang rutin digunakan untuk sholat zuhur dan asar. Musola itu berarti termasuk masjid, Bapak. Kalau di Indonesia itu dibedakan masjid dengan musola. Kalau dalam bahasa Arab, masjid sekecil apapun ya masjid. Ya. Makanya di Saudi itu ada masjid kecil ya, tulisnya masjid. Pembedaan antara musola, surau, langgar, masjid cuma ada di negeri kita aja. Jadi sekecil apapun ya tetap masjid. Ya, maka kalau di situ ada musola ya itulah masjid. Ya. Maka gunakan itu untuk sholat berjamaah di sana. Allahu a'lam, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.